Aduh, biasaan nonton TV nggak dimatiin. Ngantuk lidah. Nggak salah lihat aku ini. Tumben kearifan lokal bisa go internasional. Kalian tahu kan, itu loh si pawang hujan. Kok hujannya belum berhenti? Dia gagal kah? Aduh, malu-maluin. Tidak. Dia hanya berusaha untuk menenangkan hujan. Dia tidak gagal. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat seorang pawang hujan dalam aksi? Atau mungkin usaha seseorang untuk menghalang awan hitam? Aku dengar ada yang tidak mandi, bahkan melempar celana dalamnya ke atas genteng hanya supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai ditusukkan ke tusuk sate lalu ditancapkan ke tanah. Mungkin itu bisa jadi sebuah media. Kalian tidak boleh begitu. Itu melawan kehendak Tuhan. Ya, kira-kira seperti itulah yang akan dikatakan Wakmil di tempatku jika melihat hal-hal seperti ini. Kata-katanya selalu seperti itu. Melawan Tuhan lah, bla bla. Ya, mungkin ini terlalu sensitif untuk dibicarakan. Bayangkan saja jika aku memposting ini di sosial media. Tamatlah riwayatku. Aku sudah memiliki pengalaman soal ini. Dulu, aku pernah memposting sesuatu di sosial media. Aku mengkritik soal seorang idola yang kebetulan sedang naik daun. Bukan idolanya sih yang aku kritik, tapi kostumnya yang agak tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya itu dipakai. Tapi fans fanatiknya langsung datang menyerangku di kolom komentar. Kecepatan jari-jari mereka, melihatnya pasti kuda pun insecure. Bahkan ada dari mereka yang bilang mereka akan berperang melawanku hanya karena masalah ini. Astaga. Masalah ini juga, aku yakin ini pasti viral karena netizen Indonesia. Ayolah, akuilah, netizen Indonesia itu tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Andai saja netizen tidak memiliki akses untuk hal ini, sudah kupastikan tidak mungkin akan viral, apalagi disiarkan ke luar negeri. Tidak akan. Oh ya, aku ingat. Bukannya menghalang hujan, tapi kali ini memanggil hujan. Ini begini. Di kampung nenekku ada sebuah ritual. Ritual itu begini ya, menurut nenekku. Dari dulu ritual itu selalu menghadirkan cincowong. Ritual ini dimulai oleh Rantasi. Waktu itu
Dia gagal memimpin masyarakat untuk menemukan mata air. Makanya dia pun mencari jawaban bagaimana untuk menemukan solusi. Dia pun mengumpulkan warga dan melakukan sebuah ritual. Ritual ini didapatkannya melalui sebuah petunjuk yang didapatkannya karena tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Janji Kranti kami janjikan milikku, tubuh miring mandaliku. Ya kira-kira begitulah lagunya. Nah, lalu waktu itu aku mengingat ini karena aku pernah melihat ritual itu di belakang rumah nenekku. Di tikar sudah dipenuhi sesajen. Lalu masuklah Ibu Winda dengan si boneka. Duduk di pangkuannya menghadap sesajen. Lama kemudian tuh dia berjalan di atas bambu, diikuti oleh 2 orang pembantu. 3 kali bolak-balik. Setelah itu bonekanya dihadapkan dengan cermin yang dibawa oleh pembantunya. Nah, disisir kan supaya cantik ya kan, supaya. Nah, aku kan waktu itu masih kecil, masih ya begitulah, aku masih belum percaya. Nah, saat sudah di pangkuan, sinden dinyanyikan, cincong pun mulai bergerak. Semakin lama semakin tidak beraturan. Katanya waktu itu roh-roh leluhur kami masuk ke boneka itu. Ya, sebagai anak kecil pada masanya, aku tentu tidak percaya. Karena ya, bagaimana bisa? Nah, karena itu, aku pun berbisik kepada kakakku. Upacara ini tidak masuk akal. Lalu aku mengejeknya. Dan boom, boneka itu mengejarku. Aku tidak berbohong. Boneka itu mengejarku. Ya, memang dikatakan orang yang berada di upacara itu tapi tidak percaya akan dikejar oleh bonekanya. Dan percayalah, bonekanya itu seram. Aku tidak berbohong. Itu seharusnya menggambarkan seorang gadis yang cantik. Tapi ya mau gimana lagi. Itu pokoknya seperti itulah. Jadi kan aku takut nih, udah dikejar. Ya, aku langsung dong panik, minta tolong, Nek, tolong aku, Nek, Kak, tolong aku, Kak. Ya, nenekku langsung datang. Kamu tadi bilang apa? Kalau di sini kamu harus percaya.
Dan aku pun terselamatkan oleh Bu Winda dan teman-temannya. Begini, waktu itu aku bukannya tidak menghargai, aku bukannya tidak menghargai adat, sungguh. Tapi ya, namanya juga anak kecil ya. Kalau sekarang ya, kepo ya. Ya. Nah, setelah sinden selesai dinyanyikan, dia pun diakhiri dengan air yang sudah penuh dengan kelopak bunga Kamboja. Disiramkan seperti ini. Hujan, hujan, hujan. Tidak seperti itu ya. Ya. Dan itu menjadi kenyataan kadang. Sudahlah, kembali lagi kepada wanita ini. Lihat itu, mangkok yang dipegangnya itu adalah singing bowl. Itu juga sekarang sudah sering digunakan untuk meditasi. Ada yang menggunakannya untuk medis. Aku pernah mengikuti sebuah meditasi menggunakan singing bowl itu. Dan rasanya irama tubuhku ini diselaraskan dengan irama singing bowl itu. Dan ya, begini. Memang kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya. Tapi ada makhluk, ada dunia yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, ada ritual-ritual yang diturunkan dari nenek moyang kita, tapi sudah lebih sedikit dan lebih sedikit yang melakukannya. Ya, dengan alasan dunia sudah semakin modern, tentu saja. Ya, memang cuaca bisa diprediksi, tapi mungkin saja kan, misalnya si Bu Rara ini, dia kan mungkin saja dia memiliki sesuatu yang spesial di dalamnya. Mungkin saja dia turunan. Nah, makanya. Oh iya, aku juga ingat. Ingat Ibu Winda yang aku sebutkan tadi, yang menyelamatkanku dari kejaran boneka Cincowong. Nah, dia dipercayakan seperti itu karena dia ditunjuk melalui sebuah petunjuk oleh pemangku adat. Dia juga merupakan keturunan dari Rantasi yang menemukan ritual ini. Dan ada juga sesuatu yang baru ku ketahui kemarin. Ternyata nenekku juga keturunan Rantasi. Nah, dia juga pernah mengemban tugas yang sama dengan Ibu Winda tadi. Tapi dia digantikan oleh Ibu Winda karena dipercaya bahwa Ibu Winda memiliki kekuatan kebatinan yang lebih kuat dari nenekku. Ya, kira-kira begitulah yang aku tahu. Aku juga baru diberitahu sih, karena ya aku ditunjuk buat gantiin Bu Winda tahun depan.